Nah, rekan-rekan sekalian, jadi jangan pernah takut. Kita tidak akan mati sebelum jumpa dengan rezeki kita. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel Evermos. Like, komen, dan share juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, tergantung kita ini mau jenisnya pakai kacamata, pakai mata lalat. Kalau mata lalat itu dimanapun berada, kata Pak Ari Ginanjar, yang dicarinya adalah sampah. Jadi kemana-mana lalat tuh nyari sampah saja, sehingga dia makan sampah dan hasilnya lalat hinggap bawa penyakit. Tapi lebah kemana-mana walaupun ada di tempat sampah yang dicari bunga. Yang dihisap saripati dan hasilnya adalah madu. Jadi dalam situasi apapun, memang Allah menciptakan lebah itu bukan iseng ya, bukan kebetulan. Itu adalah sebuah pelajaran bagi kita. Karena madu itu disebut-sebut dalam Al-Quran, madu juga bagian penting. Jadi tidak cukup kita hanya minum madu, tapi banyak sekali pelajaran dari proses terjadinya madu. Ternyata memang dari kebiasaan lebah itu pun yang dicari adalah hal-hal yang baik, ya, saripati bunga, sehingga dia proses dan hasilnya pun kebaikan. Nah, dalam wabah seperti sekarang ini juga terserah. Mau sibuk mengeluh bisa, ya, mau mencari hal-hal yang nggak enak, yang bikin nggak enak hati bisa. Semuanya disiapkan oleh Allah. Dalilnya adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah diilhamkan di hati kita ini mau berbuat fasik, keburukan atau berbuat ketakwaan. Kalau menurut hemat AA ya, wabah ini tuh kan seperti sabda Rasulullah tuh, wabah ini azab bagi orang yang memang oleh Allah mau diazab dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi kita tidak boleh melihat wabah ini hanya dari satu sisi yaitu tentang virusnya saja, tetapi banyak hal lain. AA sendiri merasa luar biasa berkah dari wabah ini karena punya kesempatan ya. Kesempatan apa? Kesempatan lebih banyak untuk jeda dari kesibukan rutinitas yang suka membebalkan hati kita. Jadi kalau orang sudah rutinitasnya terus padat, itu seperti kata-kata tanpa koma, tanpa titik, ini bahaya. Nah sekarang bagaimana nih tentang rizki? Ilmu rizki itu yang paling penting adalah kita tahu bahwa kita ini diciptakan dengan rizki. Secara garis besar rizki itu dibagi 3. Satu namanya rizki yang dijamin. Jadi Allah tuh sudah menciptakan kita lengkap dengan rizkinya. Tanpa kita sadari setiap saat kita tuh dicukupi. Dalilnya surat Hud ayat 6. Wa ma a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan di bumi ini kecuali sudah lengkap dengan rezekinya. Allah jamin rezekinya. Nyamuk makanannya, cecak makanannya nyamuk. Nyamuk di got, cecak di dinding. Demi Allah pasti itu nyamuk ngedeketin cecak. Bagaimanapun juga akan ngedeketin cecak karena cecak tidak mungkin ngejar nyamuk. Nah ini harus jadi keyakinan kita. Memang cecak bergerak, tapi pergerakan cecak itu tidak sebanding dengan gerakan nyamuk. Nah rezeki ini sudah disiapkan, tinggal kita milih mau makanan yang halal atau makanan yang haram. Nah kalau halal bagus, kalau haram seperti Nabi Adam, makan buah terlarang, akibatnya dari nikmat surga jatuh ke dunia. Nabi Adam itu memakan yang tidak halal, yaitu buah yang dilarang itu yang sering disebut buah khuldi. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi jangan pernah takut. Kita tidak akan mati sebelum jumpa dengan rezeki kita. Kalau kita naik pesawat, kemudian nauzubillah, kemudian jatuh di sebuah hutan ya. Lalu kita masih belum menghabiskan rezeki kita masih hidup tuh, pasti masih hidup. Misalkan kita masih kurang air
1 liter. Maka kita di hutan itu akan hidup, lalu kita mencari air, lalu kita minum sampai 1 liter, selesai, baru mati. Karena kita tidak mati sebelum ketemu dengan rezeki kita. Semuanya. Jadi rezeki penguat tubuh sudah ada. Walaupun di penjara, walaupun apa, pasti ada rezekinya. Dan baru berhenti kalau sudah waktunya tiba. Seperti kita di rahim ibu, ada tuh rezeki. Walaupun kita nggak tahu apapun, makanan dicari oleh bapak, dimakan oleh ibu, dikunyah, diproses, sampai lewat plasenta. Cukup. Kemudian lahir kita bayi, ada langsung. Allah ciptakan air susu ibu. Kita bisa langsung menyusui, jadi tulang, jadi gigi, jadi badan membesar hanya dengan air susu. Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Datang tuh, sapinya di Selandia Baru, diperah, diekspor, masuk ke Indonesia, dari sana bawa ke supermarket, supermarket bawa ke dapur. Jadi rezeki itu sebetulnya lebih hebat. Rezeki mengejar kita daripada kita mengejar rezeki. Benar? Sepi gini dunia teh. Terlalu fokus ini saya. Ya, di on kan beberapa teman-teman supaya saya nggak kesepian gini nih. Siap ditemani ya. Ini bagus gambar AA enggak nih? Wah, Pak. Jelas? Terlihat jelas, suaranya juga alhamdulillah jelas pisan. Karena kameranya pakai Brio webcam 4K. Wow. Ininya pakai clip on, lebih bagus. Suaranya juga lebih syahdu. Dan cahaya juga baru dipasang barusan neonnya. Lanjut. Rezeki yang kedua adalah rezeki yang digantungkan. Digantungkan. Jadi rezekinya sudah ada, tapi dia digantungkan. Ya. Dalilnya sebentar. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib kaum, tidak merubah. Jadi kita sudah ada rezeki. Jadi bukan mencari rezeki loh ya, tetapi menjemput rezeki. Kalau mencari itu antara ada dan tiada. Kalau menjemput itu pasti ada. Tapi walaupun sudah ada, belum tentu ketemu. Surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Nah, jadi kalau yang malas itu takdirnya ada begini nih. Kalau dia rajin ada yang ini. Tapi kalau dia bertakwa, ya, sholatnya bagus, ibadahnya bagus, itu ada lagi tuh rezeki itu caranya oleh Allah didatangkan ke kita. Oh iya. Ada yang kerja tanpa sholat, ada dia ketemu juga dengan rezeki dia ya nggak kemana-mana. Iya. Kan orang jadi kaya tuh bukan karena hebat, karena Allah mau ngasih aja. Orang-orang kaya tuh wah saya kerja keras, saya kerja cerdas, saya kerja yang kerja keras juga tukang batu, stakar kebek, tetap ya segitu rezekinya. Tapi kita harus pintar, harus smart. Tunggu dulu, itu yang pintar-pintar juga banyak salah letres ya. Berarti di tengah pandemi seperti ini pun tergantung kitanya ya Ayah? Oh iya. Nah, saran AA, jemputlah rezeki dengan takwa. Jadi yang merubah nasibnya itu kalau kita dekat dengan Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Jadi Allah meng-guide kita ketemu dengan rezeki kita. Lebih gampang, enggak ribet ya. Seperti orang masuk hutan, ada dua pilihan. Mau jalan sendiri, di hutan udah ada makanan dan sebagainya. Atau mau lapor ke pemilik hutan. Di sana udah diberikan pengumuman, barang siapa yang mau melapor, lalu mematuhi kesepakatan, dan mau memasrahkan dirinya untuk dituntun, maka akan dituntun, dicukupi baik informasi, rezeki sampai ke puncak. Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Nah ada yang masuk hutan sendirian, waduh capek sekali ya.
dengan segala cara, kerja keras, juga capek. Tapi ada yang masuk ke wilayah yang dituntun. Tenang, kamu nggak usah segala dibawa. Nih, ini perbekalan cukup ini, nanti di sana dikasih tahu tempat air. Jadi selama perjalanan hutannya sama, tapi dituntun. Perbekalannya dituntun, jangan terlalu segala dibawa. Nanti ketemu air, ketemu buah-buahan. Kalau ada ular begini menghindarnya, kalau ada babi hutan caranya begitu. Jadi enak. Nah, jadi inilah melewati dunia orang takwa dituntun oleh Allah. Masya Allah. Tapi ada juga yang, waduh, capek sekali. Makanya pilihannya menjemput rezeki itu mau pakai takwa atau mau pakai sesuka-sukanya diri. Kalau sholatnya jelek, jarang ke masjid, ya, kemudian tidak tahajud, pokoknya sholatnya jelek, kemudian istighfarnya jarang, ngajinya jarang, ya dikasih juga, cuman ya banyak ya mungkin calon rezeki kita oleh Allah nggak dikasihin ya karena kita nggak memenuhi syarat menjadi orang yang dijamin.